Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu pengenalan bahasa isyarat menggunakan machine learning berbasis model Rainforest dan juga group atau gated recurrent unit. Oke, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Farhan. Saya adalah seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Lutfame dan pada saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 6. Oke, jadi yang pertama kita harus memiliki yaitu beberapa dataset. Nah, pada contoh kali ini saya ada 3 dataset, yaitu ada dataset Bisindo untuk huruf, Bisindo untuk kata, dan juga dataset untuk number. Nah, seperti yang kita bisa lihat, ini adalah dataset-datasetnya, 3 ini. Nah, kemudian setelah itu kita harus mentraining eh, datasetnya. Nah, yang pertama dia ada dataset untuk angka yang harus kita train. Nah, di sini seperti yang kita bisa lihat, yang pertama dia ada konfigurasi path dan juga filenya. Nah, di sini kita ambil dataset path-nya ada di sign language for numbers. Nah, di sini lalu ketika setelah di train, modelnya akan disimpan ke angka model.pkl dan juga angka labels.pkl. Nah, lalu untuk validation split-nya kita buat 20%. Nah, 20% ini yaitu data validasi dan juga 80% itu data training-nya. Nah, kemudian kita coba inisialisasi media pipe-nya untuk membuat deteksi rangka. Nah, di sini saya buat make num hands-nya yaitu 2 karena Bisindo itu dia pakainya ada yang 1 tangan, ada yang 2 tangan. Jadi saya buat make hands-nya 2. Lalu ada static image mode-nya true, karena ini cuma gambar aja bukan berupa video. Lalu kita coba minimal detection confidence-nya 0,3 atau 30%. Nah, fungsi ini dia agar sebuah model itu memiliki keyakinan untuk mendeteksi atau memutuskan sebuah objek itu berupa tangan. Nah, kemudian kita ekstrak landmark-nya. Yang pertama kita baca image-nya dulu. Jika nggak ada, maka kita skip. Lalu kita convert gambarnya ini dari BGR ke RGB karena OpenCV itu dia pakainya formatnya BGR dan juga MediaPipe pakainya RGB. Maka kita convert dulu, kemudian jika sudah kita coba cari rangka tangannya. Nah, kemudian di sini kita coba ambil resultnya di sini ya di landmarknya. Nah, kemudian kita coba load dataset, membaca semua datasetnya. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya, untuk tahap trainingnya kita buat N estimator 200. Nah, ini adalah decision tree. Jadi dia memiliki 200 decision tree untuk menentukan sebuah objek itu berupa angka 1, 2, atau 3 hingga 9. Kemudian kita masuk ke train huruf. Sebenarnya train huruf ini juga sama karena modelnya berupa random forest. Jadi semua kodenya berupa sama, paling yang beda cuma folder-foldernya aja. Nah, kemudian kita masuk ke train kata Bisindo dengan model GRU. Nah, di sini dia agak sedikit berbeda karena dia ini untuk kata dia berupa video atau dinamis. Maka kita butuh dataset yang isinya video. Yang mana datasetnya itu dia lumayan banyak. Nah, ada label-labelnya di sini juga. Nah, untuk trainingnya, pertama kita harus import dulu nih, import semua yang perlu-perlu di sini. Kemudian kita konfigurasi ada dataset path-nya, output-nya. Lalu di sini ada sequence length dengan isinya 50. Nah, ini sebenarnya untuk udah standar durasi semua video. Bisa main ke 50 frame. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti kita coba di bawah ini. Lalu ada minimal detection confidence dan trackingnya berupa 50%. Lalu untuk hasil trainnya maka disimpan dengan 3 nama ini. Nah, selanjutnya kita setup media pipe dulu dengan MP holistic. Kemudian kita buat fungsi extract landmark. Nah, di sini dia ada 3 fungsi. Yang pertama atau 3 pose. Yang pertama dia ngambil pose tubuh dengan 33 landmark yang dapat dijumpai dari wajah, bahu hingga kaki. Nah, kemudian ada 21 landmark
berupa di tangan kiri dan juga 21 di tangan kanan. Nah, kemudian kita fungsi def normalize sequence yang 50 tadi, yang mana tadi? Yang ya, sequence length ini yang 50. Nah, di sini jika sekuensinya 0, maka dia ya nggak usah dibaca, lewati aja. Nah, kemudian jika sekuensinya sama dengan target length yang 50 tadi, maka sekuensinya langsung di return dan langsung nampak landmark karena sudah hafal, jadi nggak perlu dibahas apa-apa. Nah, jika sekuensinya melebihi target length, maka dia akan diratakan, dinormalisasi, misalnya 100 frame, maka dia akan diambil dari 0, 2, 4 hingga 99. Nah, seperti kode ini. Nah, misalnya ada maka start dari 0, sekuennya kan 100 tadi. Nah, maka dikurang 1 maka jadi 99. Maka diambilnya frame-nya dari 0 hingga 99. 0, 2, 4, 6, 8, 10 hingga 99. Nah, kemudian jika kurang dari target length, dia akan duplicate terakhir sebagai padding. Contoh, misalnya dia ada untuk kalimat halu. Nah, kalimat halu dia kan pendek, cuma gini. Nah, maka itu let's say dia ada 10 frame. Maka dia ada sisa 40 frame yang kosong. Maka frame ke-10 dia akan diduplicate hingga 40 kali lagi. Contoh 1, 2, 3, 4, 10. Nah, 40 kan kosong. Nah, berarti frame 10 diduplicate hingga 40. Contoh kayak 10, 10, 10, 10, 10, 10 hingga 40. Jadi di back end-nya dia akan kelihatan seperti ini ya. Udah 10. Berarti tangannya stay. Nggak, nggak gerak. Kalau kita buat 0, modelnya bingung nanti. Dia kayak, kok tiba-tiba tangannya menghilang gini. Makanya dia harus buat kita duplicate. Nah, kemudian kita pilih video mana aja. Karena di dalam ini ada banyak file nih. Contoh kayak WLB Sindu, dataset SD. Maka kita harus pilih kategori yang diizinkan itu ya cuma ya 3, 5 ini aja untuk di train. Nah, kemudian untuk hasil trainnya dia akan disimpan di folder ini. Nah, diproses di Sindu berupa XNPY dan juga YNPY. Nah, XNPY ini dia disimpan koordinatnya. YNPY ini dia disimpan sebagai label. Nah, contoh kayak misalnya ada kata makan, maka makan itu akan disimpan semua. Let's say ada 1.500 data, maka dia akan ada label sebanyak 1.500 gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya langsung kita coba jelaskan yang front end dulu. Nah, di front end ini saya pakainya Next.js. Nah, di sini dia ada di app, sini ada banyak komponen, ini ada komponen modular, sini ada hooks-nya juga. Nah, di hooks ini sebenarnya dia sebagai otak dari komunikasi front end ke back end. Contoh, dia ada fungsi start kamera, start. Nah, fungsi start kamera nih. Nah, dia ini bisa hidupin kamera, nanti tampilin status, hingga kirim ke API. Send to, send features to API. Dia kirim koordinat nanti ke backend nih. Nah, kayak contoh detected handcon, jika tangan kiri ada, jika jangan kirim jika tidak ada tangan. Nanti ini jika user pilih mode huruf, nanti dia bakalan tampilin yang huruf dan hingga seterusnya hingga kata. Nah, kemudian ini ada backend-nya juga. Nah, di main.py. Oh ya, model yang sudah dilatih tadi kan ada yang berupa PKL, ada yang berupa file H5. Nah, model itu dimasukin ke sini semua untuk modelnya agar si main.py ini bisa tahu nih mana nih model-modelnya. Nah, kemudian untuk model-modelnya tersebut, nah kita masukin di sini untuk paste modelnya kita taruh di sini. Nah, kemudian untuk max frame-nya ini kita sesuaiin karena tadi sequence length-nya 50, maka kita buat di 50 di sini. Nah, untuk back-end-nya saya pakainya Fast API. Jadi untuk API-nya Fast API dengan metodenya REST API ataupun POST. Nah, di sini. Nah, maka ini endpoint POST utama untuk manggil front end nih. Nah, di sini dah. Nah, mungkin
Langsung saja kita masuk ke bagian webnya. Nah, pertama kita harus buka terminal terlebih dahulu. Nah, kita ketik aja npm run dev. Nah, kalau udah kebuka, kita masuk ke terminal satu lagi. Kita masuk ke folder backend. Ini udah saya masuk. Kemudian kita jalanin perintah ini. Nah, Python movcorn. Nah, kita paste aja. Nah, kemudian kita tunggu hingga keluar semua label-labelnya ya, yang udah kita latih. Nah, di sini udah muncul semua labelnya nih, Kak. Kayak huruf label, angka label, kata label, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung masuk aja ke localhost 3000 ya. Nah, di sini dia webnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada kamera preview, detection mode. Ini kita bisa milih-milih mana yang mau kita tebak. Lalu ada confidence-nya. Kemudian ini untuk gesture reference-nya dia ada ini untuk video untuk kata. Kalau kita lupa kita bisa melihat ini aja untuk reference-nya. Nah, ini kemudian ada how to use, lalu model info di sini. Nah, coba kita start kamera aja. Oke, ini nggak bisa di start karena kamera lagi dipakai untuk rekam layar. Jadi coba saya ini dulu, tutup dulu kameranya di OBS ya. Alright, nah ini sudah bisa kelihatan ya, karena saya udah matiin facecam di bawah ini. Jadi untuk hurufnya langsung kita coba aja. Nah, di sini kita coba buat huruf A ya. Nah, huruf A ke detect. Coba kita huruf B. Ini modelnya belum terlalu sempurna. Kadang ada yang bisa ke detect, kadang ada yang enggak. Nih, seperti B ini kurang ke detect. Coba kita coba ke C, D, E, F. F ini kurang sih. F, nggak bisa. G, ya. G, H, H, I, J, K, L, M, N, O, O, P, Q, Q apa? R, S, T, U, V, W, X, X, Y, Z. Nah, ini Z, Z. Nah, Z ke detect. Kemudian kita coba beralih ke angka. Nah, di sini kita coba buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kita coba ke kata. Nah, kalau kalian lupa, kita bisa lihat gesture reference-nya di sini. Kita coba menulis. Nah, gini. Coba menulis. Nah, menulis. Alah. Nah, menulis. Belajar.
Nah, ke detect, nah belajar, coba halo, nah, halo, coba sekian, kita pilih olahraga, lalu kita pilih keluarga. Nah, mungkin segitu aja untuk presentasinya atau pengenalannya. Dan juga model ini sebenarnya kurang udah lumayan bagus dari sebelum-sebelumnya. Yang mana sebelumnya itu dia bahkan nggak tahu huruf tuakan huruf itu gimana. Tapi ini much better lah. Mungkin di kemudian hari bisa saya coba kembangkan lagi agar lebih bagus. Mungkin cukup sekian presentasi saya kali ini. Kalau ada kesalahan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.